Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anakku sekalian yang hebat bermartabat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, terus bersyukur dan tetap semangat serta tidak lupa tetap bahagia. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita buka gerbang ilmu ekonomi ini, agar kita diberikan kemudahan, perlindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat keuntungan yang berlimpah ruah, baik secara keilmuan maupun nilai ibadah dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian yang hebat bermartabat, mari kita memasuki ruang pembelajaran ilmu ekonomi. Dalam hal ini bab 1, peta konsepnya adalah konsep ilmu ekonomi. Pertemuan pertama yakni konsep ilmu ekonomi, kemudian pertemuan kedua yakni prinsip ekonomi kaitannya dengan motif dan tindakan ekonomi, kemudian pertemuan ketiga kelangkaan dan biaya peluang, dan pertemuan keempat ilmu ekonomi syariah. Pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Kalau kita petakan, konsep ilmu ekonomi terbagi kepada 3. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi, kedua yakni pembagian ilmu ekonomi, dan ketiga adalah metode ekonomi. Dalam pengertian ekonomi secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Adapun dari para ahli, itu Bapak hanya menyertakan 2 pendapat daripada para ahli itu. Yang lainnya silakan adik-adik cari. Menurut Aristoteles, ilmu ekonomi merupakan sebagai suatu cabang dapat digunakan dengan 2 jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Adapun menurut Suherman Rosidi, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi terbagi pada 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, kemudian kedua, teori ekonomi, ketiga, ekonomi terapan. Adapun teori ekonomi itu terbagi kepada 2 lagi, yakni ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Pun yang ketiga, yakni metode ekonomi. Metode ekonomi terbagi kepada 4, yakni metode deduktif, metode induktif, metode matematika, dan yang terakhir metode statistika. Dalam hal ini Bapak singkat menjadi ME sama dengan DIMS. ME yakni metode ekonomi, DIMS yakni deduktif, induktif, matematika, dan statistik. Dalam pembelajaran sekarang ini sengaja Bapak sampaikan hanya secara global. Adapun definisi setiap masing-masing silakan adik-adik yang hebat dan bermartabat ini mencari, menggali, dan membaca kembali, mengeksplorasi dari buku wajib ekonomi dan buku-buku yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, sekian pelaksanaan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat serta penuh keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.